pabrik besar, smelter besar, perusahaan perikanan kita, kapal ikan kita yang besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Tentu membangun 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia bukan pekerjaan mudah, tapi kan kita harus optimis gitu loh. Tadi ditanya sama itu dia sama Lara, gimana Pak kalau khawatir? Intinya gini, jangan takut, jangan curiga, jangan ragu-ragu. Oke, baik. Gitu loh, harus optimis bahwa ini kita bisa wujudkan karena ini sangat berguna buat warga masyarakat desa. Selamat datang di podcast Sudirman 42 Touch, sebuah ruang diskusi yang santai tapi bermakna yang membahas seputar isu-isu strategis, reflektif, dan transformatif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, moralitas sosial, dan peran intelektual Kristen dalam pembangunan nasional. Di episode yang kelima ini, saya, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, Master of Economics, akan menemani Anda dengan obrolan seru dan penuh insight. Hari ini kita akan membahas program nasional Koperasi Desa Merah Putih yang menargetkan pembentukannya di 80.000 desa dengan berbasis digital dan siap bersaing secara global, yang bertujuan memperkuat perekonomian desa menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Namun di tengah ambisi besar ini muncul beragam tantangan. Masih banyak masyarakat belum sepenuhnya yakin, belum sepenuhnya percaya, dan belum merasa aman terhadap koperasi karena pengalaman buruk, kurangnya pemahaman, dan belum melihat bukti nyata keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih. Untuk mengupas tuntas program besar ini dan bagaimana realisasi serta tantangan di daerah terkhusus Sumatera Utara, saya akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Naslindo Sirait SEMM, yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara. Beliau terkenal dengan kinerjanya dan keaktifan beliau di dalam meningkatkan kinerja koperasi dan UKM di wilayah Sumatera Utara. Selamat datang Bapak Dr. Naslindo Sirait. Ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa bertemu di podcast Sudirman 42 Touch saat ini. Pak Naslindo, bisa diceritakan bagaimana sebenarnya latar belakang lahirnya program Koperasi Desa Merah Putih ini sehingga dinilai penting untuk direalisasikan saat ini? Ya, baik. Pertama memang ya, kalau kita lihat dari visi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dalam astacitanya itu antara lain menyinggung soal bagaimana ingin mengentaskan kemiskinan, memberikan peluang pekerjaan, dan membangun dari desa. Nah, situasi kalau kita lihat misalnya ke belakang ya, perekonomian kita ini, masyarakat di desa punya banyak potensi sumber daya alam, baik pertanian ya, khususnya pertanian karena kita negara agraris, namun belum bisa dikelola dengan baik dan pengelolaannya juga belum sepenuhnya dipegang atau dikendalikan oleh para petani atau masyarakat di desa. Mereka sangat tergantung dengan pemilik modal. Misalnya di sektor pertanian, apabila mereka mau bercocok tanam satu komoditas, mulai dari bibit, pupuk, termasuk juga sarana prasarana pertanian, juga modal untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk mengembangkan sektor pertanian itu sangat tergantung kepada pengijon, tengkulak, sehingga nanti mereka hasil-hasil pertaniannya itu akan ditampung oleh tengkulak ini dan mereka tidak dihargai wajar. Biasanya mereka pasrah dengan
harga yang diberikan oleh para tengkulak ini. Kalau mereka mau mengakses pasar di lebih jauh, misalnya di kota, itu juga sangat terganggu sarana prasarana, katakanlah misalnya transportasinya belum memadai apabila itu dilakukan oleh individu-individu. Nah, termasuk juga kalau mereka memerlukan berbagai sarana pertanian, sarana produksi pertanian, mereka harus mengambilnya itu jauh dari kota dan tentunya juga mahal. Nah, kondisi-kondisi inilah kerap sekali membuat petani kita itu tidak sejahtera. Dari mana kita tahu tidak sejahtera? Nilai tukar petaninya itu tidak tinggi, harusnya bisa lebih dari 100 ya. Nah, kalau ini terus terjadi, ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, termasuk juga untuk akses pembiayaan para petani, para UMKM itu sangat rendah sekali. Nah, karena itulah perlunya sebuah kelembagaan yang kuat di desa, yang itu berbasis gotong royong, berbasis koperasi, ya, bersama-sama, supaya dia memiliki skala ekonomi yang besar, dan juga dari sisi pembiayaan itu bisa, modalnya bisa dihimpun dari dalam, dan tentunya mereka bisa menyelesaikan juga persoalan-persoalan sarana prasarana, termasuk juga pasar tadi. Ide koperasi sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Dalam konstitusi kita, khususnya pasal 33 itu mengamanatkan perekonomian kita itu disusun berdasarkan ajas kekeluargaan. Lalu apakah ekonomi yang berajaskan kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong itu dalam Undang-Undang 25 itu adalah koperasi, di mana dia beberapa orang membentuk badan usaha, itulah yang kita kenal sebagai koperasi. Nah, ini yang kembali Bapak Presiden ingin membangun dari desa, ingin mengentaskan kemiskinan tadi, ingin membuka peluang pekerjaan yang lebih luas di desa, dan semua sumber-sumber daya yang kita miliki itu bisa dikelola secara berdaulat. Maka terbitlah Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005 mengamanatkan bahwa seluruh desa dan kelurahan itu harus memiliki satu kelembagaan ekonomi, yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan seluruh kementerian ikut serta, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga ikut dalam membentuk dan juga nantinya ikut untuk mengembangkan koperasi ini. Jadi itu yang menjadi latar belakang di mana kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran itu ingin diselesaikan. Dan ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya gerakan yang sangat besar, sangat radikal ya. Kita kembali ke dasar kita dalam berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal perekonomian. Pak Kadis, belakangan ini program Koperasi Desa Merah Putih itu sedang hangat diperbincangkan. Ya. Gagasannya terdengar ambisius dan visioner. Ya, 80.000 koperasi ya. Iya. Namun publik ingin tahu lebih jauh seberapa realistis program ini untuk sukses diterapkan di seluruh desa dengan karakteristik budaya, sosial, ekonomi masyarakat desa itu yang beragam. Seberapa realistis program ini bisa diterapkan, sukses diterapkan? Baik. Jadi kalau kita melihat konsepnya, sebenarnya ini kan sangat ideal ya. Jadi sesuatu yang ideal tentu kita tidak perlu ragukan. Di mana idealnya? Idealnya adalah kalau selama ini usaha-usaha itu dikuasai oleh segelintir. Nah, apabila itu dikuasai oleh banyak orang, publik dalam hal ini adalah anggota-anggota koperasi yang berasal dari masyarakat, tentu kesempatannya menjadi lebih besar lagi. Satu saja bisa misalnya menjadi pengusaha di satu desa itu, dia menguasai semuanya. Apalagi kalau itu dilakukan secara bergotong royong, kan sangat realistis. Artinya modal dari satu orang kalau dikumpul dari modal beberapa orang itu pasti jauh lebih bagus. Semangat satu orang pasti lebih besar
semangat dari beberapa orang Apabila digabungkan. Ya. apabila digabungkan. Demikian juga misalnya pengawasan akan lebih bagus semua ikut mengawasi. Ide, gagasan dari satu orang pasti lebih bagus gagasan dari banyak orang. Nah, jadi itu sangat ideal sebenarnya, bersama-sama itu jauh lebih bagus daripada sendiri. Sedangkan yang sendiri saja tadi saya katakan ada beberapa bahkan mereka mengakumulasi kapital mereka itu begitu hebat. Nah, kalau sekarang ini kita ambil menjadi sebuah kesempatan bergotong royong bersama-sama, saya pikir ini realistis. Jadi satu desa, satu kelembagaan, di dalamnya ada apa yang menjadi pusat produksi mereka akan dikelola oleh koperasi itu, apa yang mereka konsumsi akan dipenuhi dari koperasi itu. Begitu juga soal distribusinya, pembiayaannya, adopsi teknologi. Jadi ini masuk akal. Idenya Bung Hatta dan idenya yang dikembalikan sekarang oleh Bapak Presiden Prabowo, menurut saya ini sangat realistis. Jadi ini bukan konsep yang sangat teori atau mengambang, tidak akan membumi di bumi Indonesia. Soal tadi bahwa perbedaan kita itu memang sangat luas ya. Jadi justru itu jawabannya nanti. Ada desa yang namanya memang seragam, Desa Merah Putih. Tapi nanti prakteknya itu sesuai dengan karakteristik. Kalau di situ misalnya di sektor pertanian mungkin mereka akan banyak beroperasi usahanya itu di sektor pertanian. Kayak comparative advantage ya Pak. Betul. Ya? Jadi comparative advantage-nya, jadi skala ekonominya menjadi besar. Walaupun nanti harus berdaya saing, competitive advantage-nya tentu dengan SDM, dengan teknologi. Nah, di daerah pesisir tentu itu akan jauh lebih bagus juga mengkonsolidasikan sentra-sentra bahari ya, mulai dari menangkap ikan, lalu ikan itu diolah sampai dikalengkan, lalu mungkin bisa juga sisanya itu jadi tepung ikan, jadi kompos, jadi pakan. Itu menjadi sebuah sentra yang masuk akal untuk dikerjakan oleh para nelayan kita atau petani kita, karena itu sebenarnya juga pekerjaan mereka sehari-hari. Persoalannya selama ini mereka sudah pasrah karena mereka tidak punya kekuatan untuk melawan kekuatan modal kapital tadi. Jadi kalau sekarang pemerintah ingin mengintervensi dengan membuat sebuah kebijakan yang sifatnya sepertinya top down, tapi ini harus diambil kesempatannya oleh masyarakat kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian Pak Kadis, satu hal yang cukup menjadi kegelisahan di lapangan ini adalah potensi gesekan antara program koperasi desa Merah Putih dengan koperasi-koperasi yang sudah lama eksis seperti KUD, gitu ya, Koperasi Unit Desa dan BUMDes. Apakah tidak ada resiko bahwa program koperasi Merah Putih ini justru menyingkirkan atau melemahkan peran koperasi unit desa atau BUMDes yang sebelumnya sudah lebih dulu berdiri? Jadi memang di beberapa desa masih ada KUD yang eksis ya. Nah, itu juga bagus. Tapi banyak desa juga menurut data kami yang kelembagaan koperasi seperti KUD itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi mungkin hanya beberapa desa dari ribuan desa yang ada di Sumatera Utara. Itu yang pertama. Begitu juga dengan BUMDes. BUMDes itu juga belum ada di semua desa. Dan saya juga belum melihat misalnya ada satu BUMDes yang sudah cukup kuat eksis yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan. Nah, tapi bisa jadi data saya salah. Yang mau saya sampaikan adalah ini memang punya kekhususan. Jadi setiap desa punya satu alat kelembagaan koperasi. Nah, KUD itu sebenarnya namanya Koperasi Unit Desa, tapi itu basisnya kalau kita lihat sejarahnya itu bukan berbasis di desa, tapi itu berbasis di kecamatan. Jadi mungkin satu kecamatan itu dari katakan misalnya 10 desa, tidak berarti 10 desa itu punya KUD.
zaman dulu enggak. Itu berbasis di kecamatan besar, ada beberapa KUD, lalu mungkin kalau kecamatannya kecil, mungkin hanya ada 1-2 KUD. Sehingga juga tidak menjawab apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kelembagaan desa itu sebagai satu komunitas, sebagai sebuah klaster misalnya, ya, sebagai sebuah potensi sosial maupun ekonomi tidak terwadai. Jadi yang mau saya sampaikan, belum meratanya atau belum kuatnya lembaga-lembaga seperti KUD dan BUMDes hari ini, saya pikir kehadiran Koperasi Merah Putih tidak terlalu harus dipertentangkan dengan dua lembaga yang sebelumnya ada. Nah, sekarang kalau misalnya di desa itu sudah ada KUD atau katakan di situ ada juga BUMD, kita bisa bekerja sama. Saling melengkapi ya? Saling melengkapi. Jadi misalnya koperasi KUD yang ada di sana itu sudah punya keanggotaan, lalu usaha mereka nanti apa misalnya ya. Nah, mereka bisa menjadi mitra dari Koperasi Merah Putih. Tinggal nanti kita lihat, misalnya ada barang-barang yang ingin mereka dapatkan dari Koperasi Merah Putih, silakan saja. Jadi Koperasi Merah Putihnya mungkin dari skala desa, karena seluruh penduduk desa menjadi anggotanya, skalanya jauh lebih besar, jadi mereka bisa membeli barang itu dari Koperasi Merah Putih. Iya. Daripada KUD itu misalnya memberi dari kota jauh, jadi tinggal diambil dari Koperasi Merah Putih. Apalagi atau membantu mendistribusikannya bisa juga kan? Itu dia. Jadi misalnya Koperasi Merah Putih ini menjadi distributor tunggalnya di situ, dan yang dia berhubung langsung dengan pemasok keagenannya dari produsen utamanya misalnya, lalu mereka bisa mengecer. Begitu juga misalnya warung-warung yang ada punya masyarakat juga bisa mengambil barang dari Koperasi Merah Putih. Begitu juga dengan BUMDes. Kalau BUMDes itu sudah punya satu komoditas, mereka bisa menyerahkannya ke Koperasi Merah Putih untuk memasarkan kepada anggotanya, kepada anggota yang koperasi itu. Jadi produk-produk yang dimiliki BUMDes kalau itu sudah memang settle dan ada, boleh kerjasama dengan Koperasi Merah Putih, nanti Koperasi Merah Putih yang akan menyalurkannya, mendistribusikannya kepada anggota. Jadi dalam prinsip koperasi kan ada beberapa prinsip koperasi, salah satunya itu adalah kerjasama. Semakin banyak koperasi bekerja sama dengan rantai pasok yang ada, bagian dari supply chain, kerjasama hulu hilirnya itu akan membuat koperasi semakin efisien menjalankan bisnisnya, dan pastinya dia akan mendapat keuntungan dari kerjasama itu. Oke, jadi kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya tidak menyingkirkan atau tidak melemahkan ya Pak ya peran koperasi unit desa. Ya. Kemudian tadi Bapak ada mengatakan bahwa koperasi itu kan udah lama berdiri ya Pak, prinsip gotong royong, ekonomi, pembangunan ekonomi dari desa, sehingga koperasi unit desa itu udah ada. Tapi kan kalau kita lihat Pak, koperasi unit desa itu kan banyak mengalami seperti gugur lah gitu ya, dimakan massa ya, kemudian bagaimana langkah preventif yang harus kita lakukan atau yang harus dilakukan oleh pemerintah, langkah preventif untuk membuat Koperasi Desa Merah Putih ini tidak gagal gitu, tapi tetap eksis sehingga membangun perekonomian desa yang tangguh dan kuat. Oke. Jadi sebelum saya mungkin menjawab lebih jauh ya, pertama sebenarnya kalau dikatakan KUD itu gagal, tidak semua. Buktinya sampai sekarang masih ada juga KUD yang eksis, bahkan ada induk KUD, Inkut yang juga kami bina, setiap tahun ada ratnya. Nah, tapi perlu juga kita telisik kembali sejarah. Dulu KUD itu sangat berjaya, walaupun tadi saya katakan basisnya bukan seluruh desa punya KUD. Tapi saat kita krisis moneter, IMF pada waktu itu meminta kepada pemerintah Indonesia bahwa pemerintah tak boleh lagi mencampuri pasar, tidak boleh mengintervensi pasar. Semua barang-barang publik seperti pupuk yang diberikan hak itu kepada KUD itu harus dicabut. Itu salah satu butir-butir dari IMF supaya kita mendapatkan
bantuan untuk mengatasi krisis pada waktu itu. Jadi ini juga satu sejarah yang harus kita sampaikan kepada generasi muda sekarang ini. Nah, hari ini nanti itu akan diulang. Yang diulang adalah barang-barang publik seperti pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, itu kan barang yang disubsidi pemerintah. Kalau itu diserahkan kepada swasta, kepada perorangan, itulah yang terjadi selama ini, bisa hilang dari peredaran dan pengawasannya menjadi sangat lemah. Karena pengawasannya katakanlah yang mengawasi dari kabupaten, dari provinsi, sementara itu tersebar keagenannya sampai di pelosok-pelosok. Nah itu privilege yang tadi itu akan diberikan kembali kepada Koperasi Merah Putih. Jadi kalau barang publik yang disubsidi ini diberikan kepada organisasi publik, secara teori itu benar. Jadi nanti barang yang untuk masyarakat sesuai sasarannya itu diterima oleh masyarakat sendiri, dikelola dan mereka awasi, sehingga potensi untuk hilang dari peredaran atau diselewengkan itu sangat kecil. Itu dulu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana? Jadi ada sudah poin sebenarnya dari sisi ekonomi, sesuatu yang dimonopoli, mereka yang menguasainya 100% mendistribusikan itu pasti mereka untung, kan tidak ada pesaing nanti untuk beberapa komoditas yang langsung penugasan oleh pemerintah untuk dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Yang kedua, memang harus tetap dilakukan tata kelola yang baik. Jadi apapun itu, perusahaan milik negara pun bisa hancur kalau tata kelolanya tidak baik. Jadi kalau Koperasi Merah Putih atau institusi apapun, kalau mau sustain, mau berkembang, ya memang tata kelolanya itu harus baik gitu ya. Bagaimana prinsip-prinsip manajemen, prinsip pengawasan itu harus benar-benar terlaksana dengan baik. Ada SOP, ada budaya organisasi ya. Dan yang ketiga, ya memang harus selalu mengupdate kondisi bisnis yang sekarang misalnya, supaya perkembangan bisnis yang terus berubah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Saya pikir itu harus dilakukan. Jadi adaptasi dengan perubahan yang begitu cepat, dengan inovasi, dengan ide-ide bisnis, membuat koperasi atau entitas usaha itu akan bisa berjaya, tidak ditelan oleh kondisi-kondisi yang membuat mereka menjadi tertinggal. Karena entitas bisnis lain juga akan berpacu. Jadi siapa yang mau maju, bertahan, itu adalah yang bisa mengadaptasi. Jadi mungkin 3 hal itu yang harus dimiliki oleh Koperasi Merah Putih ke depan supaya tidak mengalami kegagalan gitu, Prof. Mungkin perlu ditambah satu lagi, Pak, langkah preventifnya supaya tidak mengalami kegagalan, yaitu kita mulai menggunakan sistem aplikasi digital. Betul. Jadi QRIS, betul. Jadi nanti di dalam tata kelola tata kelolanya itu kan membangun sistem informasi manajemen ya. Termasuk juga mengadaptasi teknologi, jadi nanti sudah terdigitalisasi. Jadi kalau ada pun potensi fraud, iya kan, sistem yang bagus sih harusnya kan membuat fraud menjadi minimal. Dengan digitalisasi itu peredaran uang atau potensi uang untuk dipegang itu menjadi tidak ada. Karena kan teori Diamond teori dari fraud itu, teori fraud itu terjadi karena ada kesempatan, ada peluang gitu. Jadi kalau peluangnya dikunci seperti yang Prof bilang, ya betul. Jadi sudah ada jejak digital, orang pakai kris untuk belanja, transfer uang ke rekening, mau membeli sesuatu pun mereka cukup dengan kris atau transfer uang, jadi nggak ada uang yang dipegang oleh kasir atau pengurus. Dan betul. Transaksinya secara otomatis real time, tercatat dan real time, bisa dilihat perkembangannya. Oke. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi Desa Merah Putih yang berbasis digital dan berdaya saing lokal. Namun di lapangan, kita tahu masih banyak desa di Indonesia yang belum siap dari segi infrastruktur digital dan banyak SDM yang belum paham teknologi serta akses internet yang belum merata. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaannya, Pak, apa strategi atau solusi konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini tetap
bisa berjalan dengan baik dan merata, terutama di desa-desa yang tertinggal secara teknologi? Ya, memang kalau kita melihat penyebaran infrastruktur internet misalnya ya, kita belum bisa katakan 100%, mungkin masih ada juga beberapa blank spot ya yang mungkin sulit diakses. Terutama di daerah 3T ya Pak? Terutama di 3T, tapi saya rasa kalau itu ditunggu, tentu program-program yang baik akan terganggu. Karena itu simultan bisa dikerjakan, para provider, pemerintah, dari Kementerian Komunikasi Digital kan terus mengejar infrastruktur itu. Nah, tugas kami di pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentu bagaimana kita membangun, kalau kita bicara digitalisasi itu kan tidak melulu soal perangkat dan teknologinya atau internetnya. Yang pertama sebenarnya yang dibangun adalah mindset digital. Bagaimana para pengurus itu memiliki mindset yang ingin memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, yang lebih responsif, yang kreatif, yang inovatif. Jadi mindsetnya itu yang harus nanti terus kita latih, kita ubah dengan berbagai metode-metode pelatihan kepada pengurus. Yang kedua, keterampilan digital. Perlu juga kita ajarkan mereka apa-apa saja fitur dari digital sehingga mereka nanti terampil untuk memanfaatkan itu. Yang ketiga itu menurut saya juga yang perlu adalah digitalisasi ini jangan dianggap dia sesuatu yang mahal ya, tapi dimulai dari hal yang kecil. Misalnya sekarang bagaimana pembukuannya itu bisa real time dulu, bisa punya aplikasi. Mungkin untuk langsung setiap anggota mengunduh di dalam ponsel mereka mungkin belum sampai ke situ karena belum kebutuhan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan bertahap. Mana kebutuhan mereka nantinya dibuatkan aplikasinya sesuai kebutuhan itu sehingga nggak perlu investasi yang sangat besar. Di awal-awal yang paling bagus menurut saya bagaimana misalnya pendataan anggota, orang menjadi jadi anggota ya, masyarakat mendaftar, itu juga bisa secara digital misalnya. Yang kedua, pembukuannya juga bisa dilakukan secara digital. Tadi yang kita sudah singgung, pemasarannya juga pemasarannya, promosinya mungkin bisa dilakukan secara digital. Kira-kira seperti. Jadi jangan dibayangkan harus membangun sebuah sistem yang mengeluarkan biaya yang sangat besar lalu meng-hire SDM-nya, tidak seperti itu. Dan kami sangat yakin nantinya karena ini menjadi sebuah jaringan koperasi nasional, sudah pasti pemerintah pusat akan memikirkan itu. Jadi kami berpikir pemerintah pusat pasti sudah menyiapkan nanti bagaimana supaya ini terhubung sehingga dia menjadi sebuah jaringan nasional, jaringan koperasi nasional kuat, sistemnya. Ya? Karena nanti itu menjadi sebuah big data. Sayang kalau koperasi yang 80.000 ini tidak terhubung secara digital, tidak terintegrasi datanya itu, dan ini nanti akan diperlukan pemerintah kelak dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Jadi pelatihan, membangun kesadaran terhadap digitalisasi ini, mindsetnya yang digital dan keterampilan digital. Soal infrastruktur saya pikir pemerintah akan mengikuti itu. Oke. Pak Kadis, bagaimana sebenarnya model bisnis yang ditawarkan oleh Koperasi Desa Merah Putih ini? Apakah hanya terbatas pada sektor tertentu atau terbuka untuk berbagai jenis usaha? Kalau di dalam impres ini memang ditekankan untuk beberapa hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan. Misalnya menjadi galeri gerai dari sembako. Mereka bisa membangun sebuah toko menyediakan beberapa pangan pokok seperti beras, minyak goreng misalnya. Berarti gula, dibutuhkan gudang ya Pak ya? Perlu gudang. Yang kedua juga perlu untuk menyalurkan LPG 3 kilo itu tadi, yang barang publik yang disubsidi. Juga menyalurkan sarana pertanian termasuk pupuk misalnya. Lalu juga menjadi pergudangan. Jadi selama ini hasil-hasil pertanian itu kan harus ada yang bisa disimpan baik yang kering maupun untuk
yang tetap segar misalnya seperti hortikultura, cabai, tomat misalnya perlu cold storage. Jadi perlu ada nanti bisnis untuk penyimpanan dalam bentuk gudang kering maupun juga untuk cold storage. Yang kelima itu transportasi. Transportasi untuk mengangkut tadi kebutuhan dari kota ke desa termasuk juga hasil-hasil pertanian dari desa untuk dibawa ke kota atau kepada off-taker. Lalu juga ada apotik dan klinik di sana dan juga ada simpan pinjam. Itu yang diamanatkan dari impres itu. Namun nanti tidak tertutup kemungkinan seperti yang Profesor sampaikan tadi, apa yang menjadi potensi di desa itu bisa mereka kembangkan. Kalau di sana misalnya ada potensi kita ya di daerah Toba itu ada menenun ulos, nah, mereka bisa menghimpun semua pengrajin-pengrajin ulos untuk mereka biayai dan semua bahan-bahan baku dari ulos ini mereka siapkan seperti benang, pewarna. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi penenun ini untuk membelinya ke pasar. Begitu juga kalau ulosnya sudah nanti jadi, tinggal diserahkan ke koperasi, koperasi bayar ke mereka, koperasilah yang akan memasarkannya. Nah, kemarin saya pergi ke Binjai, di situ ada kampung tahu. Masyarakat di situ rata-rata memproduksi tahu, tapi mereka kesulitan misalnya untuk kacang kedelai, kacang kedelainya juga untuk alat-alat yang lainnya itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, dengan hadirnya koperasi itu semua kebutuhannya itu bisa didapatkan dengan murah, wajar, dan mereka akses di koperasi. Jadi tergantung kepada kondisi lokal, potensi yang ada di desa atau di kelurahan itu untuk mereka kembangkan dan pastinya itu harus layak secara ekonomi maupun juga secara keuangan. Jadi berarti kedepannya dengan hidupnya Koperasi Desa Merah Putih ini berarti akan dibutuhkan berbagai jenis pekerjaan ya Pak ya? Betul. Sehingga dibutuhkan orang akuntansi, manajemen, supir truk ya kan Pak, ya, kemudian teknisi, kasir, betul. Orang ilmu komputer yang Benar. akan mendesain sistem informasi dan menginput data-data gitu ya. Oke, jadi diharapkan semakin banyaklah terbuka lapangan pekerjaan, terbuka lah sehingga pengangguran itu semakin berkurang, kemiskinan itu semakin berkurang ya Pak ya. Pak Kadis, bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyambut program koperasi desa ini agar tidak hanya terbentuk secara administratif tetapi juga berjalan dan eksis berkelanjutan Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya. Jadi memang pertanyaan ini juga disampaikan oleh Pak Gubernur pada waktu itu, Bapak Muhammad Bobi Apip Nasution. Kita bukan hanya sekedar membentuk koperasi. Kalau sudah terbentuk terus mau ngapain, kan itu harus dipastikan. Nah, karena itu kesiapan kami dari awal, Pak Gubernur mengarahkan seluruh kepala daerah, bupati dan juga wali kota agar turun membantu desa memfasilitasi terbentuknya koperasi desa kelurahan melalui musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Jadi pada tanggal 30 Mei yang lalu kita mencapai target 100% desa kelurahan di seluruh Sumatera Utara ini terbentuk. Jumlahnya 6.110. Lalu dari tanggal 1 Juni sampai hari ini kita menyusun atau mengesahkan itu Badan Hukum Koperasi ke Kementerian Hukum. Per hari ini itu angkanya sudah sekitar 90% dari 6.110. Jadi sudah berbadan hukum. Ke depan kami sudah berkoordinasi dengan Kanwil Perpajakan untuk membuka semua NPWP badan dari koperasi itu. Lalu setelah itu nanti akan didaftarkan untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Kami akan fasilitasi bersama-sama kabupaten kota. Dan tentunya nanti setelah itu juga izin-izin usaha sesuai dengan yang mereka inginkan untuk potensi-potensi yang ada. Di dalam aktenya pada saat musyawarah desa itu sudah dibuat KBLI-nya misalnya perdagangan sembako itu nanti izinnya sehingga secara formal administratif terpenuhi. Nah, kami juga sedang mempersiapkan model-model bisnis, studi kelayakan atau bisnis plan-nya
untuk membantu mereka menyusunnya itu, karena itu akan diserahkan proposalnya ke Himbara atau ke LPDB untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi di sini memang hal yang tentu harus kita bantu fasilitasi masyarakat untuk menyusun bisnis plan-nya. Berbarengan dengan itu juga kita akan susun berbagai SOP dan tentu juga tata kelola koperasi yang baik, pelatihan-pelatihan bagaimana fungsi-fungsi pengurus dalam menjalankan koperasi, apa yang harus dilakukan pengurus, bagaimana pengawasan koperasi, termasuk nanti digitalisasinya. Jadi ini memang bukan pekerjaan yang begitu terbentuk selesai, tapi yang harus terus-menerus kita tingkatkan kapasitas SDM-nya dan kita siapkan semua sarana prasarananya sehingga mendukung aktivitas koperasi itu. Yang ketiga, kami akan berkoordinasi dengan stakeholder seperti Himbara tadi, juga dengan PT POS misalnya soal logistik. Kami juga berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia, dengan Pertamina, dan mungkin akan banyak produsen-produsen yang sekarang juga sudah banyak mencoba berkomunikasi supaya mereka nanti bisa menyalurkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat di koperasi. Nah, itu kita akan lakukan nanti pertemuan bisnis matching sehingga banyak pihak yang akan terlibat, dan demikian nanti pengurus-pengurus ini akan mudah mengaksesnya. Jadi mereka tidak dalam kebingungan, tapi kita pertemukan untuk dengan berbagai pihak. Pak, udah bangunannya, gudangnya. Bangunannya itu ada yang memanfaatkan dan kita sarankan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi misalnya ada di sana kantor pemerintah yang sudah tidak berfungsi lagi untuk fungsi awalnya, daripada itu terbengkalai ya, rusak, itu bisa direhab, dibenahi sehingga itu bisa jadi kantor. Atau kalau tidak ada, itu bisa mereka sewa rumah atau gudang milik masyarakat atau milik anggota, mereka sewa. Atau mereka juga bisa bangun, tentu dananya dari modal sendiri yang mereka kumpulkan tadi, termasuk pembangunan kantor itu dimungkinkan dari pembiayaan. Tetapi kami pesankan jangan lebih besar nanti pembangunan fisik kantor dari pembiayaan itu, sehingga untuk biaya investasi dan operasional usaha menjadi terganggu, dan kalau itu terjadi nanti pembayaran bisa macet ke perbankannya. Jadi tapi dimungkinkan misalnya mereka membangun gudang, membeli mobil itu untuk dari transportasi. dana yang diberikan kepada masyarakat dipinjamkan atau diberikan, Pak? Dipinjamkan, jadi nanti harus dikembalikan dengan waktu yang cukup panjang ya, dengan bunga yang sangat rendah, baik pokok maupun bunga harus dikembalikan. Jadi bukan dari APBN, bukan hibah, bukan bantuan, tapi itu adalah sifatnya pinjaman ke perbankan yang harus dikembalikan melalui usaha-usaha yang untung tentunya. Maka itu harus hati-hati untuk memilih usaha, jangan sampai nanti investasi sudah dilakukan tapi tidak menghasilkan perputaran modal dan tidak bisa mengembalikan modal tadi. Itu yang kita takutkan ya, Ya, Pak ya. ya. Terkait dengan implementasi ya Pak ya, secara teknis bagaimana menjalankan koperasi, apakah sudah ada koordinasi Pak antara pemerintah Pemprov Su dengan pusat, dengan kabupaten kota dan desa, bagaimana teknis menjalankannya? Tadi kan secara administratif dia sudah bagus ya Pak ya, udah ada SOP, udah ada prosedur secara teknis. Tapi secara teknis untuk menjalankan koperasi itu udah ada nggak Pak koordinasi? Ya, kita dari awal instruksi Presiden ini terus melakukan koordinasi rapat baik yang sifatnya online maupun offline dari kementerian ke provinsi, provinsi juga melakukan hal yang sama ke kabupaten kota juga melakukan hal yang sama ke kecamatan sampai ke desa. Lalu kita lakukan monitoring, kita lakukan juga evaluasi menjadi feedback kita untuk disampaikan kepada kementerian, juga kepada kepala daerah. Nah, sampai saat ini kita memang banyak melakukan koordinasi dan komunikasi
baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah kabupaten kota. Nah, kedepannya seperti yang saya katakan tadi, tentu ini kita tidak biarkan untuk jalan sendiri, tapi terus kita kawal, bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas, fasilitasi, baik itu fasilitasi untuk pembiayaan, termasuk juga sarana dan prasarana, termasuk digitalisasi tadi bisa kita fasilitasi, dan tentunya juga kita harus perkuat nanti pengawasannya. Jadi pelatihan pengawas juga menjadi sangat penting karena kita sangat yakin dengan pengawasan yang baik, maka apa yang direncanakan, ditargetkan, pengurus bisa diawasi untuk mencapai target-target yang akan mereka kejar dalam periodisasi mereka. Jadi itu yang akan kita lakukan untuk ke depan dan sudah sedang berlangsung dari sejak instruksi ini dikeluarkan. Oke, semoga berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya. Kunci kesuksesan koperasi kan ada dari people ya Pak ya. Jadi artinya kunci kesuksesan koperasi itu sangat ditentukan oleh people-nya, organisasinya, dan sistem yang kuat. Dari sisi SDM, bagaimana rencana ke depan dalam mengelola sumber daya manusia itu? Karena kan pasti sumber daya manusia itu kan akan beraneka ragam ya Pak ya. Bagaimana rencana ke depan dalam mengelola SDM yang beraneka ragam itu, sehingga mereka yang beraneka ragam itu memiliki kesiapan dalam mengurus koperasi desa Merah Putih? Ya. Jadi memang kita sedang petakan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusianya. Jadi yang pertama mungkin yang perlu bagaimana kita mendaratkan, memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip koperasi, bagaimana menjalankan koperasi. Karena mungkin masih banyak juga yang awam tentang bagaimana menjalankan koperasi, bagaimana fungsi pengurus, pengelola, pengawas, bagaimana pertanggungjawabannya, apa itu RAT misalnya. Nah, itu kita perkuat dulu dari sisi memahami koperasinya. Yang kedua tentu kita akan perkuat untuk bisa memahami bisnis yang layak, mulai dari menggali potensi, melihat pasarnya, forecast-nya, termasuk juga cash flow-nya itu. Jadi bisnisnya itu nanti harus sustain, jangan misalnya bisnisnya itu hanya berumur pendek. Nah, bagaimana mengajarkan mereka untuk memahami, membuat sebuah perencanaan bisnis yang layak. Yang ketiga juga yang menurut kami penting adalah soal pembukuan, pencatatan, dokumentasi, dan juga pelaporan sehingga itu menjadi akuntabel ya. Yang keempat adalah pengawasan. Bagaimana fungsi-fungsi pengawasan termasuk mitigasi risiko dari semua risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang kelima tentu juga perlu kami ajarkan nanti membangun kerjasama koperasi. Bagaimana terhubung dengan rantai pasok yang bermitra ada. Dan berkolaborasi. Bermitra, berkolaborasi dengan banyak pihak ya, menyusun MOU, membuat SPK, apa hak dan kewajiban kalau kita bermitra, kira-kira seperti itu. Lalu yang keenam itu penting juga adalah dinamika kelompok. Bagaimana mengatasi kalau terjadi dinamika kelompok? Karena ini kan sesuatu yang selama ini mungkin masih ego seorang-seorang ya. Lalu kita harus berkumpul dalam koperasi, bergotong royong, pasti akan ada dinamikanya. Konfliknya. Nah, itu mungkin akan kita ajari manajemen konfliknya ya. Lalu soal leadership juga penting, menurut saya akan kita ajarkan soal leadership. Saya kira yang 7 ini dulu di tahap awal. Walaupun nanti secara detail pemasaran itu juga perlu ekspor misalnya, tapi itu kan advance ya. Nah, simpan pinjam misalnya itu mungkin nanti setelah kuat baru bisnis itu kita lakukan. Integritas, kejujuran. Iya, itu mungkin ada di dalam kepemimpinan tadi. Jadi bagaimana mereka harus akuntabel, harus jujur, dan transparan, dan mereka harus bertanggung jawab, ya, memiliki semangat yang tinggi dan berintegritas gitu. Itu. Tapi tentu kita akan lihat perkembangan, termasuk soal digitalisasi itu mungkin perlu satu modul kita siapkan, tapi kembali ke tadi, digitalisasinya itu ya harus sesuai kebutuhan. Tak perlu harus kita langsung buat rancang semuanya,
dan kita nanti akan belajar dari yang ada, tapi dimulai. Nah, siap nggak siap, digitalisasi ini sebuah kebutuhan menurut saya. Dan ada kemandirian dari Harapannya nanti masyarakat begitu. itu untuk secara mandiri melakukan literasi digital ya Pak ya, untuk mengupgrade pengetahuan dan skillnya. Makanya anak-anak muda juga sangat kita harapkan ya, karena mereka sangat familiar dengan digitalisasi ini. Mungkin hambatan orang tua kan di fitur ya menggunakannya itu. Nah, anak-anak muda inilah yang kita harapkan mereka bisa mengembangkan koperasi yang modern ini. Iya, Pak. Pak Dr. Naslindo, publik juga menyoroti 400 triliun yang disebut-sebut sebagai total anggaran program Koperasi Desa Merah Putih ini. Namun belum ada informasi yang benar-benar jelas mengenai sumber dan skema pendanaannya. Apakah Dinas Koperasi sudah menerima petunjuk teknis dan informasi yang lebih konkret terkait hal ini? Ya, jadi kalau petunjuk teknis secara tertulis itu belum kita dapat sepenuhnya. Ada yang sudah kita dapat itu terkait dengan mockup, pembiayaan mockup, koperasi percontohan yang sumber pembiayaannya itu dari LPDB, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir milik Kementerian Koperasi. Nah, itu 5 miliar plafonnya dengan suku bunga 3% per tahun dengan tenor yang lebih 10 tahun. Nanti pembayaran pertamanya itu setelah bulan ke-13. Tapi itu untuk mockup, untuk percontohan. Untuk secara keseluruhan dari berbagai informasi dalam sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat, itu nanti channeling dari Himbara kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kira-kira plafonnya itu kurang lebih antara 3 sampai 5 miliar. Tapi koperasi harus mengajukan proposal pembiayaan bisnis plan mereka, nanti tentu oleh Himbara akan dilihat kelayakan dan tentu ada persyaratan-persyaratan. Nah, jadi secara teknis tertulis itu belum kami terima, tapi dari setiap rapat itu selalu disampaikan. Kita berharap sebelum tanggal 1 Juli, karena tanggal 30 Juni ini sudah harus terbentuk badan hukum dan sudah akan ada pengajuan proposal ke Himbara. Kita berharap bahwa itu sudah diputuskan oleh kementerian atau pemerintah pusat, sehingga nanti bisa lebih cepat kita mengakses dan bisa lebih cepat pembiayaan untuk operasional daripada usaha-usaha koperasi tersebut bisa cepat dilaksanakan. Kita mengetahui bahwa program Koperasi Desa Merah Putih ini bersifat top down ya Pak ya, dengan mekanisme yang sudah ditentukan dari pusat. Betul. Bagaimana Bapak melihat fleksibilitas dari mekanisme Koperasi Merah Putih ini di lapangan, mengingat kondisi setiap desa kan beragam, Pak. Bagaimana fleksibilitasnya di lapangan? Oke. Nah, top down-nya itu kan seruan instruksi Presiden untuk mendirikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Itu top down-nya. Lalu top down yang berikutnya adalah bagaimana mendorong kementerian-kementerian berperan untuk mengisi dan mengembangkan koperasi ini ke depannya. Lalu juga top down berikutnya meminta Himbara atau LPDB menjadi sumber pembiayaan. Nah, saya kira itu baik gitu ya, karena political will dari pemerintah akan baik dan akan mempercepat, memperlicin katakanlah sebuah transformasi ekonomi, atau kalau sekarang ini misalnya kembali ke jati diri kita sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi gotong royong, tanpa adanya top down itu akan sulit kita mewujudkannya itu. Nah, sekarang fleksibilitasnya yang Prof sampaikan tadi itu kan dibuka peluang untuk mengembangkan usaha-usaha di desa sesuai dengan potensi. Yang kedua, fleksibilitasnya adalah koperasi itu kan nanti berdaulatnya itu anggota di dalam. Jadi mau kemana arah koperasi itu sangat ditentukan oleh masing-masing anggota. Dan tentu koperasi itu tujuannya untuk mensejahterakan anggotanya. Jadi kalau anggotanya banyak petani,
tentu mereka akan bergerak untuk memenuhi kebutuhan para petani. Kalau anggotanya banyak pengrajin, para UMKM misalnya, mereka akan bergerak di situ. Jadi tidak sama rata 80.000 sama semua bisnisnya, akan disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya atau kebutuhan masyarakat yang ada. Jadi sangat fleksibel ya, tapi ada yang diminta seragam, misalnya penyebutan nama itu Koperasi Merah Putih ya. Tapi begitu nanti misalnya pembiayaannya itu satu desa mungkin bisa jadi hanya mengajukan 1 miliar, desa lain bisa jadi mungkin 3 miliar atau 4 miliar sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, sesuai dengan rencana bisnis yang mereka ajukan. Di situ fleksibilitasnya. Selanjutnya Pak, dari sudut pandang Bapak, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam merealisasikan target satu desa, satu koperasi dalam waktu yang cukup singkat ini di dalam mengejar target agar semua desa memiliki koperasi di tanggal 12 Juli 2025 nanti? Ya, pertama memang tidak bisa kita pungkiri ya, yang ada persoalan-persoalan kendala geografis. Tapi itu bisa kita atasi. Terbukti pada tanggal 30 Mei itu kita bisa 100% melaksanakan musyawarah desa kelurahan untuk pembentukan koperasi desa atau koperasi kelurahan. Yang kedua adalah pemahaman masyarakat mungkin yang belum memadai ya, atau mungkin curiga, atau mungkin sudah pada tahap memandang koperasi itu sesuatu yang belum baik ya, pandangan mereka karena masih adanya ragu-ragu ya, masih Pak? ragu karena adanya koperasi-koperasi yang gagal. Ada juga praktek-praktek yang berkedok koperasi gitu, padahal prakteknya sebenarnya rentenir. Inilah yang mungkin membuat juga masyarakat masih ragu-ragu menerima program ini. Apakah mereka mau menjadi anggota? Ini tantangan kita untuk melakukan literasi dan mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Karena suksesnya koperasi ini akan sangat tergantung sejauh mana partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota. Semakin banyak menjadi anggota koperasi akan semakin baik. Dan komitmen mereka ya Pak, Dan untuk komitmen. memajukan koperasi. Ya betul, dan komitmen. Jadi bukan hanya sekedar masuk jadi anggota, tapi komitmen menjadi anggota aktif, ikut mengurus, ikut mengawasi, ya, ikut menggunakan produk atau jasa dari koperasi itu. Jangan nanti sudah ada produknya, tapi malah dia ambil dari tempat lain. Lalu yang ketiga ya sumber daya manusia, SDM, kapasitas dan kualitas SDM baik pengurus maupun juga pengawas dan juga pengelolanya. Tantangannya lebih banyak nanti di situ. Jadi kita harus tingkatkan kapasitas mereka, termasuk untuk penguasaan teknologi. Yang terakhir tentu akan banyak juga yang terganggu bisnisnya. Tadi middleman ya, orang yang sudah menikmati setiap simpul-simpul rantai pasok itu. Keberuntungan itu ya Pak, tiba-tiba nanti itu semua ditarik, tidak ada lagi. Tentu berbagai upaya akan mereka coba lakukan. Tapi kita percaya mereka juga pasti bisa diajak kerjasama. Jadi itu tantangannya. Tinggal bagaimana nanti pola-pola komunikasi kita untuk bermitra dengan tadi orang-orang yang sudah punya kapasitas di desa dan mereka selama ini yang menguasai sumber daya atau yang mengendalikan perekonomian di desa tersebut. Saya lihat tantangannya lebih daripada ke situ yang saya sebutkan tadi. Iya Pak. Terakhir Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap keberadaan koperasi Merah Putih ini ke depan? Apakah ini benar-benar bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa di Sumatera Utara? Ya, harapannya memang seperti itu ya. Kalau hari ini saja UMKM dan koperasi sudah memberikan kontribusi sekitar 46% untuk ekonomi Sumatera Utara. Apalagi kalau nanti kelembagaan ini benar-benar bergerak semua di 6.110 desa dan ada nilai tambah di sana, ini sesuatu yang sangat besar akan memberikan kontribusi bagi perekonomian. Saat ini juga kita mengharapkan investasi dari luar dalam situasi geopolitik
dan mungkin juga kita harus terus meningkatkan daya saing daerah kita untuk menjadi sasaran investasi dari asing. Tetapi yang kita tidak bisa lupa adalah bagaimana kita sebenarnya memperkuat dari dalam UMKM, koperasi, para petani. Itu potensi itu yang harus kita kuatkan dengan kelembagaan koperasi. Jadi saya membayangkan atau saya mengharapkan semua potensi-potensi desa itu benar-benar nanti dikuasai oleh koperasi ini. Semua masyarakat juga terlibat dan menjadi anggota aktif. Dan terjadi industrialisasi di desa. Jadi misalnya mereka tidak lagi hanya menghasilkan gabah padi, tapi sudah mereka bisa punya RMU, Rice Milling Unit, untuk menghasilkan padi menjadi beras. Sudah ada nilai tambahnya. Hilirisasi ya? Hilirisasi. Bahkan mungkin dari beras itu mereka juga bisa buat menjadi tepung, bahkan bisa menjadi kue-kue, ya kan, biskuit dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin untuk jangka panjang. Paling tidak juga harga-harga sudah bisa terkendali karena distribusi lancar ya, tidak ada yang akan menimbun, tidak ada yang satu pihak akan mengendalikan. Jadi inflasi akan terkendali. Jadi harapan besarnya adalah koperasi ini bisa memberikan lapangan pekerjaan. Kita tahu misalnya tadi Prof udah singgung, satu koperasi itu menurut hitungan kami akan bisa menciptakan lapangan kerja 10 sampai 20. Nah, kali 6.000 sudah bisa menuntaskan pengangguran. Maka kepada para angkatan kerja baru, ini adalah satu peluang. Jadi arus urbanisasi ya, yang dari desa banyak ke kota mencari mengadu nasib untuk bekerja. Saatnya sekarang terbalik sesuai nawacita itu, membangun dari desa, mulai dari desa. Karena memang terus terang lah, kita yang hidup di kota ini kan semua kan yang kita makan kan dari desa sebenarnya. Tapi kenapa orang desa tidak pernah sejahtera, jauh lebih sejahtera orang kota? Padahal coba aja mereka misalnya menahan, walaupun itu tidak boleh dalam berbangsa dan bernegara. Tapi kalau kita berpikir misalnya, maka masyarakat di kota bisa terganggu, terjadi inflasi. Nah, karena itulah harus berkeadilan. Tapi tidak cukup hanya adil dalam arti itu, kita juga harus membangun kesejahteraan itu. Ya, jadi keadilan sosial sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila kita, tapi juga kita bisa tumbuh dan sejahtera. Itu harapannya dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini. Karena obrolan kita dengan Pak Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara begitu kaya dan penuh insight, kami memutuskan untuk membaginya menjadi 2 sesi. Jadi jangan lewatkan kelanjutan diskusi ini di episode yang kedua. Terima kasih. Luar biasa ya pembahasan kita hari ini tentang Koperasi Desa Merah Putih. Semoga informasi yang kita diskusikan tadi membuka wawasan kita semua bahwa koperasi itu bukan sekedar organisasi ekonomi, tapi juga wadah pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM atas penjelasan dan wawasan yang sangat komprehensif. Sebagai penutup, mungkin banyak pendengar yang berasal dari kalangan desa, pelaku koperasi, anak muda, bahkan mahasiswa yang mungkin tertarik pada dunia koperasi. Apa pesan atau ajakan yang akan Bapak sampaikan agar mereka bisa ambil bagian secara aktif dan bijak dalam menyambut program Koperasi Desa Merah Putih ini? Saya melihat ini adalah sebuah momentum kebangkitan ekonomi dari desa. Oleh karena itu kita meminta kepada generasi muda khususnya angkatan kerja produktif agar bisa memanfaatkan momentum ini, bisa menjadi anggota koperasi, bisa juga jadi pengurus koperasi, bisa pengawas koperasi, pengelola koperasi, dan juga aktif di dalam menggerakkan koperasi ini. Juga kepada para kaum intelektual bisa juga melakukan pendampingan untuk melatih
berbagai keperluan-keperluan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di koperasi tersebut. Jadi perguruan tinggi, komunitas intelektual ini bisa melakukan peningkatan kapasitas di koperasi. Bagi swasta, bagi produsen, bagi UMKM, ini adalah kesempatan untuk bisa bermitra dengan koperasi sehingga akan terbangun sebuah jaringan kemitraan yang sangat besar untuk Sumatera Utara. Mungkin itu yang menjadi harapan kami. Mari masyarakat Sumatera Utara supaya bergabung dengan koperasi Merah Putih, mendaftar di setiap desa saudara berada dan di kelurahan, dan kita akan jalankan, awasi bersama-sama, dan kita berharap apa yang menjadi tujuan koperasi ini benar-benar bisa memotong rantai pasok yang panjang, bisa mengurangi kemiskinan, dan bisa memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan nilai tambah, maka ekonomi kita akan kuat dan masyarakat akan sejahtera. Itu harapannya. Ya, terima kasih, bagus sekali ya Pak ya. Ya. Jadi mari kita bangun koperasi bukan hanya sebagai institusi ekonomi, tapi sebagai gerakan sosial yang hidup, yang menyatukan harapan dan kekuatan masyarakat desa untuk menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Dan ingat pemirsa, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Naslindo Sirait, MM, yang telah berbagi banyak hal hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen podcast Sudirman 42 Touch dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi episode berikutnya. Saya, Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, Master of Economics, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.